Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang ingkar al-sunnah. Di sini saya sendiri, Dimas Dwi Kusuma, bersama dengan kedua teman saya, yakni Agung Mubarok dan Wasiatur Rahmah. Langsung saja, yang pertama pengertian dari ingkar al-sunnah. Dari beberapa arti kata ingkar tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis atau secara bahasa diartikan menolak atau tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, dan keyakinan. Sedangkan kata sunnah sendiri itu secara etimologi atau secara bahasa yaitu praktek pengalaman agama yang sudah menjadi kebiasaan baik oleh Nabi atau para sahabat sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Secara terminologi atau secara istilah, ingkar al-sunnah merupakan suatu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian lanjut kepada macam-macam ingkar al-sunnah. Yang pertama yakni ada ingkar sunnah mutlak, yaitu mengingkari kehujahan seluruh sunnah secara mutlak sebagai sumber hukum, baik sunnah praktis atau amaliyah maupun sunnah yang terkodifikasi sampai saat ini. Kemudian ingkar al-sunnah yang kedua yakni ingkar sunnah kulli, yaitu menolak kehujahan sistem periwayatan sunnah yang terjadi setelah masa Rasulullah, baik secara mutawatir atau ahad. Kemudian yang ketiga ingkar sunnah syibh kulli, maksudnya yaitu hanya menerima hadis mutawatir saja dan menolak seluruh sunnah ahad atau sunnah yang diriwayatkan oleh satu perawi gitu. Namun para ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir tidak mungkin terjadi karena sulit persyaratan yang ditentukan olehnya. Kemudian yang terakhir ada ingkar sunnah juz'i, yakni mengingkari sebagian sunnah ahad yang sahih yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan rasio dan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu gejala timbulnya gerakan ingkar sunnah. Yang pertama yaitu perhatian para sahabat terhadap sunnah. Para sahabat, terutama para pemimpin dan khulafaur rasyidin, sangat memperhatikan sunnah Rasulullah SAW dalam menetapkan suatu hukum. Mereka tidak melewati suatu hukum kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak menemukan di keduanya, maka mereka melakukan ijtihad. Contoh, Fatimah binti Rasul pernah mengalami kesulitan dalam satu masalah, yaitu pembagian harta untuk Rasul setelah wafat. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika memberi makan kepada nabinya, kemudian ia wafat, maka Allah menjadikannya bagi orang yang menduduki setelahnya. Terus yang kedua yaitu gejala timbulnya pemikiran ingkar sunnah. Sebagaimana dalam sejarah memang tidak terjadi pendustaan kepada Nabi SAW dari kalangan para sahabat. Namun hal ini boleh saja terjadi dari kalangan orang munafik, dan itu suatu kewajaran yang normal saja karena orang kafir tidak pernah mematuhi sunnah Rasulullah, bahkan Al-Quran sekalipun. Tetapi bukti hadis maudhu yang diduga terjadi tidak pernah ditemukan, kecuali hanya asumsi isapan jempol belaka yang didasarkan pada kemungkinan saja. Mungkin cukup itu saja. Saya kembalikan kepada
pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ingkar al-sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik ini terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada 204 Hijriah, yang menolak kehujahan sunnah atau menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik yang mutawatir ataupun ahad. Ya, pada masa ini Imam Syafi'i yang dikenal sebagai Nasir as-Sunnah, yaitu pembela sunnah, sangat gencar untuk berdakwah tentang keharusan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sampai-sampai Imam Syafi'i ini pernah didatangi oleh seorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab, dan juga teman-temannya, mereka bareng-bareng menolak kehujahan seluruh sunnah dan mengajak Imam Syafi'i ini untuk berdiskusi panjang dan berdebat tentang ketidakbolehannya sunnah ini sebagai hukum Islam. Berikutnya adalah ingkar al-sunnah modern. Pada ingkar al-sunnah modern ini, para kelompok ingkar sunnah yang masa modern ini beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran, dan jika Rasul berani membuat hadis lain dari ayat Al-Quran, akan dicabut oleh Allah urat lehernya sampai putus. Jadi di sini ketika para ingkar al-sunnah modern ini beranggapan bahwa tidak boleh Rasulullah itu menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Dia hanya bertugas menerangkan. Dan apabila Rasulullah ini menjelaskan atau menerangkan ayat Al-Quran sebagaimana yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, maka itu akan dicabut oleh Allah urat lehernya. Mereka beranggapan seperti itu sampai putus dan ditarik jamulnya. Sampai separah ini ingkar al-sunnah ini, saking ingkarnya kepada al-sunnah itu. Bagi mereka Nabi Muhammad tadi tidak berhak untuk menerangkan ayat Al-Quran. Nabi hanya bertugas menyampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.